Halo teman-teman, industri pinjol resmi rugi 135 miliar per Januari 2024. Apakah ini indikasi kuat akan bangkrut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilimpahkan rezekinya, dan dapat pertolongan Allah untuk dapat melunasi semua hutang-hutang pinjolnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas industri pinjol yang rugi 135 miliar per Januari 2024. Padahal untuk kuartal 2023 ini terkonfirmasi untung terus ya teman. Jadi per bulannya untuk tahun 2023 itu untungnya 50 miliar per bulan. Tapi Januari kok bisa rugi? Nah, di video kali ini saya akan bahas penyebabnya apa dan apa efeknya buat kedepannya. Apakah ini adalah awal keruntuhan dari pinjaman online? Mari kita bahas sama-sama. Nah, untuk yang pertama kita harus tahu apa dulu penyebabnya. Nah, kita tahu peraturan OJK terbaru yang terbit Januari 2024 ini mengatur tentang bunga dan denda yang diturunkan signifikan ya teman. Jadi ini menjadi pukulan telak buat pinjaman online. Nah, kita tahu per Januari ini bunganya turun ya teman, dari yang kemarin 0,4% sekarang jadi 0,1 sampai 0,3%. Jadi turunnya sangat drastis sekali ini. Ini membuat pinjaman online oleng ya teman. Jadi pendapatan mereka juga turun sangat signifikan, bahkan sampai jadi merugi. Dan dendanya juga diturunkan ya teman. Jadi denda harian yang biasanya 0,1 sekarang turun jadi 0,06%. Ini berlaku Januari 2024. Jadi untuk pinjaman online juga ketar-ketir karena pendapatan mereka turun drastis. Belum biaya-biaya lain administrasi ini sekarang sudah ditertibkan oleh OJK. Jadi untuk pinjaman online tidak bisa membuat atau memberikan biaya administrasi sesuka hati mereka. Jadi ini bisa menjadi pukulan telak buat pinjaman online kedepannya. Kita tahu biasanya untung terus, tapi kok ini bisa rugi ya teman. Ini ke depan kalau tidak dikonfirmasi atau tidak diperbaiki, maka pinjaman online akan bangkrut dengan sendirinya. Karena pinjaman online itu cari untung, kalau rugi ya mau gimana lagi, akan membebani semua yang berhubungan dengan pinjaman online dan ke depan akan bangkrut. Belum lagi untuk rasio kredit macet ini terkonfirmasi sudah 2,95. Ini yang resmi dilaporkan ya Bang. Nah, rasio kredit macet itu apa Bang? Rasio kredit macet itu adalah uang yang tertahan di nasabah Galbay. Jadi istilahnya Galbay kalian semua itu tercatat 2,95. Ini yang tercatat teman. Menurut saya ini cuma manipulasi, artinya bukan data yang sebenarnya. Menurut saya ini lebih besar ya teman, karena kita tahu untuk pinjaman online itu kalau melaporkan jumlah nasabah Galbaynya banyak akan tidak diberi izin untuk beroperasi di Indonesia. Jadi untuk nasabah Galbay biasanya datanya dikecilkan, tidak dibesarkan ya teman. Ini biasanya dilakukan pinjaman online agar ke depan dapat izin terus. Nah, sekarang apa efeknya buat pinjaman online, apa efeknya buat kita? Pertama, untuk efek pinjaman online ini ke depan akan bisa berbahaya teman, karena kita tahu untuk lembaga keuangan yang tidak mencatatkan keuntungan ke depan akan biaya operasionalnya akan terhambat dan mungkin bisa saja bangkrut ya teman. Karena ya kita perusahaan maunya untung. Kalau rugi sampai 135 miliar per bulan, ini bisa menjadi neraca keuangannya online dan ke depan akan jadi bangkrut. Kita tunggu saja ke depan apakah banyak pinjaman online yang akan bangkrut karena tidak kuat permodalnya. Kita tunggu saja teman, karena peraturan OJK tentang besaran bunga dan denda yang diturunkan signifikan ini menjadi pukulan telak buat yang namanya neraca keuangan pinjaman online. Terus untuk kita bagaimana Bang efeknya? Nah, untuk kita ini bisa menjadi angin segar, ini menjadi berita bagus ya teman. Kita akan tahu bahwa pinjaman online ini akan jadi ilegal atau bangkrut ya teman, karena mungkin permodalannya kurang kuat dan melanggar semua peraturan-peraturan OJK. Nah, pinjaman online bisa bingung nih karena bunga dan denda. Kalau seperti ini terus, maka mereka tidak akan dapat keuntungan yang akhirnya akan bisa menjadikan pinjaman online tersebut merugi terus-menerus. Nah, kita simak saja kelanjutannya bagaimana, apakah pinjaman online masih tetap menerapkan peraturan OJK ini tentang bunga denda yang diturunkan signifikan, atau malah bisa melanggar aturan OJK dan jadi ilegal. Nah, itu saja video saya tentang per Januari pinjol rugi 135 miliar dan akan
Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.